Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak, guru-guru kami dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini mari kita lihat prinsip dasar dalam sebuah wasiat yang bermula dari dialog antara Sa'id bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ketetapan menjadi hukum bagi wasiat seseorang yang bersifatnya itu adalah harta, bukan wasiat berkaitan dengan amalan-amalan lain, tapi menyangkut dengan pemilikan kita kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi Makkah wa huwa yakrahu ayyamuta bil ardi allati hajara min. Qala yarhamullahu ibnu Ufrad. Qultu ya Rasulullah ausi bimali kullihi. Qala la. Qultu fasyatruh. Qala la. Qultu as-sulus. Qala fasulus wasulusu kasir. Innaka intada' warasataka aghniya khairum min an tada'iyahum alatun yastakfifuna an-nasa fi aydihim. Innaka maman anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmata tarfa'uha ila fai imra'atika. Wa asallahu ayyarfa'aka wa yashfi'u bika an-nas wa yadurru bika al-akhar wa lam yakul lahu yawma izin illa ibnatun. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, yang saat itu Sa'id berada di Makkah, dan saat itu terjadinya pada waktu haji wada Rasulullah. Mengetahui oleh Rasulullah bahawa Sa'id dalam keadaan sakit, beliau mencoba untuk mengunjungi dan untuk menziarahinya. Sesampainya di sana, Sa'id saat itu yukrah, sangat tidak suka bila Allah mencabut nyawanya di negeri yang negeri itu sudah beliau tinggalkan, dan ia berangkat ke Madinah sebagai usaha hijrah bersama Rasul. Negeri yang pernah ditinggalkan oleh beliau itulah Makkah. Negeri yang saat itu Rasul dikejar, Rasul didiskreditkan. Ia tak suka. Andai kata ia dicabut nyawanya di negeri Makkah itu. Tapi saat itu dia sakit. Jadi meninggal kuino Tuhan. Dikunjungi oleh Rasulullah. Lantas ia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku wasiatkan semua hartaku, apakah itu boleh? Jawab Rasulullah, la, tidak boleh. Kalau demikian bagaimana Rasulullah kalau setengah harta kuwakafkan semuanya dan kuwasiatkan untuk diberikan kepada tempat bermanfaat? Sa'id juga menjawab, dan itu Rasul menjawab, tidak boleh.
Kalau demikian bagaimana ya Rasulullah? Kalau sepertiga itu sudah banyak, kata Rasul. Kamu, jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, itu lebih bagus dibandingkan kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan papa, yang mereka harus ke sana kemari untuk meminta-minta kepada manusia dalam rangka untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya. Ingat wahai Sa'id, kata Rasul, bila kamu memberi nafkah, kamu berinfak kepada keluargamu, itu sedekah. Bahkan sesuap nasi, sesuap makanan yang kamu suapkan kepada mulut istrimu, dan istrimu saat itu barangkali tak sanggup lagi makan sendiri, itu juga merupakan sedekah. Ya. Oleh karena demikian, mudah-mudahan Allah akan meninggikan martabatmu. Kamu akan memberikan banyak manfaat kepada manusia dan tidak membuat orang lain itu mudarat. Saat itu kejadian tersebut, Sa'id punya hanya satu anak perempuan. Gak ada keluarga yang lain. Tok taboh anak inang. Dalam kejadian tersebut, dalam riwayat, setelah kejadian tersebut mengakui oleh Rasul, belum kita ambil makna hadis, kita lihat dulu kepada Sa'id. Sa'id itu kemudian sehat walafiat. Ia kembali ke Madinah. Perjalanan hidupnya di Madinah, dia termasuk salah seorang di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan ia diberikan oleh Allah panjang umur sampai ia menjadi sebagai orang yang duduk dalam sebuah majlis yang ditunjuk oleh Umar ibnu Khattab untuk memilih pemimpin setelah beliau. Dari 6 orang sahabat-sahabat terbaik, yaitu termasuklah Sa'id bin Abi Waqqas, yang kemudian ditunjuk oleh Umar satu orang lagi anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu hanya dengan ketetapan dan ketentuan Umar, kamu hanya boleh memberi suara dalam pemilihan khalifah setelah saya tidak ada, tapi kamu tidak boleh untuk dipilih, hanya kamu memilih. Di dalam hal ini, pada masa Umar itu sudah mulai terjadi bagaimana melahirkan seorang pimpinan dengan cara parlemen. Parlemen yang paling kecil yang dibentuk oleh Umar 7 anggota. Sa'id termasuk salah seorang anggota parlemen untuk melahirkan pemilihan khalifah setelah wafat Umar ibnu Khattab. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah pulang daripada Haji Wada, Sa'id itu dikaruniai oleh Allah anaknya 10 orang. 4 di antara laki-laki dan 6 orang perempuan. Yang bunuh wate khawatir gena. Wasit mendum-mendum hatta an inna untuk sabah. Nah. Dan itulah asal usul berkaitan dengan masalah bahwa sebanyak-banyak hak bagi seorang untuk memberikan wasiat hartanya tidak boleh lebih dari 1/3. Itu pun sudah banyak. Pada prinsip dasar, hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah dengan Islam yang dibawa menjadi rahmat sangat memperhatikan larangan untuk berwasiat lebih 1/3, mengingat supaya Anda tinggalkan semua keluarga dalam keadaan kecukupan. Alasan Rasul mengatakan 1/3 pun sudah banyak, maunya lebih bagus kurang dari itu wasiat. Karena andai kata kamu tinggalkan keluargamu, mereka itu kaya, cukup untuk makan, tidak untuk meminta-minta, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan makannya, hanya untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, itu lebih baik kepadamu.
Kamu berikan apa saja kepada keluargamu, anakmu, dan semua itu adalah bagian dari sedekah. Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar wasiat yang dilegalkan oleh Rasul hanya sepertiga, inilah hak yang paling besar diberikan oleh Islam kepada kita untuk memberikan kasih sayang dalam bentuk wasiat kepada orang di luar daripada ahli waris. Karena mengapa? Kalau ahli waris itu sudah keluargamu. Yang sekeluargamu itu adalah anak-anakmu. Yang satu orang itu, kasihan dia. Berikan, tinggalkan harta. Benar 2/4 kepada keluarga. Baik keluarga dekat maupun keluarga yang jauh sesuai menurut urutan warisan dalam kedudukan ahli waris. Sepertiga ini adalah untuk orang-orang yang ada karena hubungan kasih sayang, hubungan jasa, hubungan daripada bantuan, hubungan kemanusiaan yang ada selama kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita atau bukan ahli waris. Tapi karena hubungan yang baik, maka itu ada hak diberikan oleh agama sepertiga untuk memberikan wasiat kepada mereka karena mereka tidak dalam kelompok ahli waris untuk mendapatkan pusaka. Siapa di antaranya? Andai kata ada anak asuh kita di rumah, yang dari kecil kita didik, yang dia banyak membantu kita dan ia itu penuh kasih sayang, yang kadang-kadang sayang kita kepadanya melebihi daripada sayang kita kepada anak keturunan kita sendiri. Tapi dalam konteks ini kan tidak semua orang seperti itu. Hak itu diberikan sepertiga. Ada barangkali cucu daripada anak perempuan yang ia dalam urutan ahli waris sangat jauh. Di mana dia itu termasuk dalam kelompok zawil arham. Sementara tradisi yang berkembang dalam masyarakat kita, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Cucu ba'aninong orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Cucu dari anak perempuan 24 jam bersama kita. Lebih-lebih tradisi masyarakat kita. Anak yang paling bungsu dan anak perempuan itulah tempat yang akan menjadi tempat orang tua kita kalau sudah tua yang paling betah tinggal. Ia suaminya orang lain. Bahkan banyak yang kejadian di Aceh ini rumahnya adalah kajet ke tradisi milik daripada anak perempuan. Kalau tidak banyak, kalau banyak maka yang paling bungsu. Sementara kalau anaknya yang tinggal bersama anak perempuan oleh seorang ayah, dia sibuk, yang paling banyak membantu kakeknya adalah oleh cucu anak dari anak perempuan. Sementara dia bukan ahli waris. Yang adat bagainya. Beda adat di tempat lain. Islam tidak berlaku untuk Aceh saja, untuk keseluruhan. Maka hak untuk kasih sayang kepada cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan itu sepertiga yang tadi. Islam menyediakan. Baik tak fikirkan ini yang kali Allah juk. Nah, karena mengapa? Dia hanya menonton. Andai kata kakeknya meninggal, mamaknya sudah duluan meninggal, dia bukan ahli waris yang dekat, tapi ahli waris yang sangat jauh pada urutan keempat, yaitu zawil arham. Aduh, 2. Ada barangkali juga orang yang pembantu di rumah atau tetangga yang sangat besar perhatian, tapi dia bukan ahli waris. Yang ahli waris kita anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki mungkin tinggal entah di Jakarta sana atau di luar negeri sana. Kalau kita sakit, yang menguruskan orang samping rumah, tetangga atau anak kita sendiri atau cucu yang ada di rumah. Ini adalah merupakan kemanusiaan yang tidak bisa dilupakan oleh jiwa kita, untuk harus ada dia sedikit yang lah bahasa Aceh geken wate urojih adalah ujung kapan
Yang makna ujung kafan itulah kepada orang yang bukan ahli waris hendaklah diberikan pengertian dan perhatian oleh ahli waris yang hadir itu kepada orang yang sangat berjasa yang menolong tugasnya selama ini. Jom ujung kafan baik kerja. Lebih cucur ba anak ini atau cucur ba anak agam tapi mantau anak agam yang lain. Ini yang disebut. Tapi mengharamkan kepada orang yang hidup itu adalah bukan sebagai suatu hal yang wajib. Tarap, bertanya kamu meninggal. Tarap bak orang je, belum tentu mereka mau. Karena biasa saja kalau sudah ada jadi duit, itu sudah kikirnya datang itu. Asal sudah jadi duit, sudah mulai kikirnya datang. Jasanya itu hilang. Dan mulai terlupakan. Nah, maka diberikan hak untuk berwasiat. Sepertiga. Tujuannya banyak sepertiga wasiat agar keluarga punya harta untuk menghidupkan dirinya. Sebaliknya hari ini kita sibuk mencari celah bagaimana supaya bisa berwasiat kepada anak kita. Bukan berpikir kepada orang yang berjasa. Bukan berpikir dengan orang-orang yang bukan ahli waris. Karena temakut bahawa anak getanya untuk udip menderita. Belum merasa bersyukur kalau 2/3 itu untuk kaum kerabat yang sifatnya ahli waris. Ini satu dalam hadis ini kita lihat. Yang kedua, wasiat ini kesadaran kita. Karena hubungan kemanusiaan antara kita dengan siapa yang berjasa itu tidak ada dalam perasaan ahli waris. Tapi yang ada perasaan kita. Kalau tidak bisa kita hibah saat kita sehat. Khawatir nanti kita miskin. Khawatir kita enggak tahu makan apa. Takut kita miskin. Takut kita tidak punya apa-apa. Kalau udah meninggal ngapain takut lagi? Memang enggak butuh lagi kepada harta. Maka dengan jalan wasiat. Maka dalam kitab disebutkan wasiat merupakan sedekah orang yang paling pelit di antara orang pelit. Gak mau bersedekah waktu hidup, tapi dia bersedekah waktu meninggal. Karena tidak ada manfaat lagi harta untuk dirinya, saat itu baru bersedekah. Itulah sepertiga sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah wasiat ini, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kaum kerabat seperti perasaan kita. Untuk tidak keadaan hidupnya miskin atau peminta-minta. Hendaklah mereka itu adalah menjadi generasi yang tenang dengan ada apa yang ditinggalkan oleh keluarganya. Filosofinya sama dengan perasaan kita yang sangat khawatir bila tinggal dan kita meninggal dunia nanti diambil oleh orang hartanya. Bagaimana untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat hubungan darah dengan kita. Tapi cara penggunaannya salah. Kemudian wasiat yang diingatkan oleh Rasul ini menunjukkan bahwa hak berwasiat menyangkut harta itu bukan sasarannya kepada ahli waris. Bukan kepada anak. Bukan kepada cucu yang dia ahli waris. Bukan kepada ayah, bukan kepada kakek, bukan kepada ibu. Bukan itu sasaran. Anjuran Rasulullah dan merestui oleh Rasulullah kepada Sa'id untuk berwasiat. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan keluarga. Tidak boleh lebih sepertiga. Sasarannya kepada di luar ahli waris. Lantas dipertegas oleh Rasul sendiri. Berkaitan dengan itu. Innallaha qad a'ta zi haqqin haqqah. Sesungguh Allah telah memberikan hak orang yang punya hak akan haknya masing-masing. Fala wasiyata li warisin. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris berkaitan dengan harta. Yang wasiat sepertiga itu sasarannya adalah untuk kebaikan, untuk orang yang berjasa, orang-orang dekat
yang ia adalah bukan dalam kelompok ahli waris. Ke sana sasarannya. Kalau untuk kemaslahatan anak, agar mereka itu punya kesetaraan, jangan nanti ada di antara anak-anak ataupun keluarganya itu adalah yang saling untuk menguasai. Islam memberikan hak pada hibah. Sehingga andai kata seseorang memberikan hibah kepada anaknya, ditekankan supaya kamu hibah sama dengan anak-anakmu sekalian. Jangan sebagian dihibah, sebagian enggak dapat hibah. Sebahagian diberi, sebahagian enggak. Islam menetapkan, Islam menginginkan, Islam menganjurkan, bahkan sangat menganjurkan. Berikanlah hibah kepada anakmu secara sama semuanya. Tidak ada membedakan. Pertama, sama semuanya dapat. Walaupun para ulama berpendapat makna sama, semua dapat sesuai menurut kebutuhan. Walaupun dalam nilainya tidak sama. Itu hak orang tua untuk keadilan kepada anak. Bukan hak orang tua keadilan dalam mengatur setelah hidupnya warisan itu kepada siapa dan kepada siapa. Kita lebih jauh memahami itu. Karena kita menjadi orang pelit dalam hidup. Saat hidup, ya bukan kalau ingin memberikan kepada anak. Kalau ingin untuk berhibah kepada anak. Kalau ingin untuk membantu anaknya. Bagaimana pelitnya? Maunya setelah meninggal nanti kamu ambillah untuk kamu ini. Itu bukan daripada anjuran Rasulullah. Bagaimana juga untuk menyamakan pemberian kepada si anak itu saat hidup. Tapi juga Islam masih memberikan karena prediksi ke depan. Saya punya anak 4. Dengan usaha saya nampaknya lancar. Kalau demikian yang sudah ada saya bagi aja kepada anak-anak saya ini. Ini toko untuk kamu, ini rumah untuk kamu, ini sawah untuk kamu, ini untuk kamu. Semua sudah dapat sesuai menurut prestasi dan kemampuan. Tapi belum ditutup buku. Bagaimana kalau besok lusa aku bangkrut, enggak ada jualan. Aku sakit, enggak ada duit. Diberi kesempatan bagi seorang ayah atau mama mencabut kembali daripada apa yang telah dihibah itu. Andai kata benda yang dihibah itu masih kekal di tangannya dan belum berpindah milik kepada orang lain. Masih bisa ambil. Kecuali hibah yang bukan kepada anak. Ya. Tapi kesempatan ini kita tidak mau. Karena maunya hibahnya setelah meninggal kita nanti untuk adil. Jadi semuanya Islam memberikan hak hibah itu kepada anak. Selalu kan yang salah kita memahami. Walaupun tak berani kita melawan. Merasa dalam keluarga. Di antara orang kita yang anaknya tiap hari membantu orang tuanya. Orang tua ke kebun, dia ke kebun. Orang tua ke sawah, dia ke sawah. Orang tua putar sawit, dia pulang sawit. Orang tua pula apa saja itu terus anaknya. Satu lagi anaknya karena cerdas, dia pandai untuk dia ikut sekolah. S1, S2, S3, terus dia sudah jadi dosen sekarang. Dia sudah jadi profesional sekarang. Sudah jadi sebagai apa saja. Di antara anaknya. Dan satu lagi, dia mau untuk tekun kali beribadah, mau ngaji. Silakan kamu pergi ngaji. Harta dikirim. Usaha yang dapat itu terus dikumpulkan, kirim ke sana. Tiga anaknya semuanya sudah balik dan berakal. Satu, menjadi orang ilmuwan. Satu, menjadi ustadz dan ulama. Satu, menjadi pembantu orang tuanya di kampung. Tanoh yang mentongsoh bantu iji pulau. Nyo mentong ngatiang galam bereh iji pegat artinya ayah mendu kerja bak ayah. Duk kubu bak ayah bantu ayah. Penghasil bantu kepada sekolah abang dan sekolah abang ataupun pengajian akaknya. Yang di mana? Ini dalam hukum Islam. Pemberian seorang ayah
kepada anaknya yang sudah ia balik, apakah dia untuk pendidikan, apakah dia untuk belajar, itu adalah bukan kewajiban nafkah pendidikan, tapi itu adalah hibah ayah kepada anaknya agar dia bisa melanjutkan pendidikan. Nah, sama dengan berapa habis kita sekolahkan mulai S1 sampai S3. Ada yang kebun harus dijual, lembu dijual, kemudian pras, keringat, kerja, banting tulang, semua anggota keluarga di kampung sumbangkan ke sana. Itu adalah hibah ayah kepada anak dalam bentuk material kebutuhan sekolahnya, bukan kewajiban. Kalau hibah, berapa anak? 3 tadi. Orang tua tak berbuat adil kepada 3-tiganya untuk sama-sama punya hibah. Yang kuliah doktor sudah hibah. Yang ngaji, yang sudah jadi ustaz sudah hibah. Cuma saja kamu ngaji, berapa saja biaya kamu tanggung. Yang sebagai pembantu dia, tulang punggung, membantu mencari rezeki, tiap pagi pergi ke toko, tiap pagi untuk yang minta naling lemah, tiap pagi dia pergi ke kebun sawit, tetap tipatu iji tipatu pecuk. Olehnya DJ yang tinggal di rumahnya tilap di belah tapu. Olehnya hi cihana menyogantau bajet hitun 3 waktu kena urang raya. Apa yang pernah dihibah oleh ayah kepada dia? Nah, sekarang meninggal kita, ayahnya meninggal. Na tanah, na rumah, na toko, na kebun. Mantau milik ayah, galam gejuk ke anak. Pulanglah yang menjadi sebagai seorang profesional. Apakah dia dosen? Dengan anak-anaknya. Dengan mobil yang dibeli sendiri dari gaji. Karena dia itu sertifikasi lagi. Hasil penelitiannya. Yang modalnya baik minta naling lima di agam yang di kampung. Dia ada orang yang bangai becut. Ya. Karena bodoh dia, jai kulai je kerja je jak lam bangka mentau ya, kita biang-biang. Yung biang, buat lam jok ke Urunci lagu. Di Urunci kirim ke biaya siswa ataupun wang kuliah, sewa rumah apa saja. Nah, sekarang meninggal pulang. Sekarang mau warisan. Nih, mau sepakat. Karena 3 laki-laki, semua nilai itu ada 300 juta. Kamu 100, ini 100, ini 100. Karena anak agama leh. Yang tinggal di kampung teretuh, yang nak motor sedan teretuh, yang jak kerja ke ustaz Kanadayah Ubi Raya juga 100. Takun, mana ada. Masa awaknya yang gasian teretuh, cik. Jepatnya karena gaji cukup raya, rumah cukup lega. Olehnya rumah 2 tingkat. Oleh yang gaji tiap bulan 20 juta. Teretuh, cik kan yang macam. Yang jabat karena dayah, pimpinan dayah, karena balai manyang, segala macam. Halfat dalam taik, terdedah je. Mana ada Islam? Ada mereka mula ke je. Sebab je menderita tak kudip di kampung. Berat tak bantu je. Nyankan Islam yang ada. Tahu yang ada? Almarhum. Almarhum yang ada. Nyo ke babu. Hisap darah je. Yeho kagui hibah peramak. Pegang nak kejuk iji. Iji nak pun lepeng. Nyu yang tukang pegang beruh 5 dari sepuluh. Nyu nak pun lepeng je. Iji yang perleh. Cangkoi. Bertajam. Tanah pak ke cangkoi yang atas ji. Pegang kejuk. Mentabah lampu sawit ke ji. Kang nak truk kedih. Idih nak habis 50 juta. Kedih nak habis 50 juta. Iji 20 juta. Kebenar nilai ji. Kang nak tabah datang. Nyu mentabah rupiah datang. Nyu kan yang problem yang paling banyak sekarang. Hingga begitu dikatakan oleh salah seorang di antara keluarga mereka. Dia tidak pernah ada di kampung. Itu kelapa, itu sawit, itu semuanya loan pula. Dengan jaronyo yang pula orang je. Ayah mengerjak dan. Yang orangnya yang bagi sama detah ke je. Anak hang aku bi. Muku han. Apa menaik ke dia? Tiap tarong pula mendum. Hai tak pula bat tanah ayah. Maka dayah. Dapat kau tanah drot. Dan anak gebi. Inilah keadilan Islam yang harus kita pahami. Jangan kita minta adil karena kesalahan kita. Islam memberikan 3 solusi dalam rangka kehidupan ini. Dalam rangka memberikan keadilan harta kepada keluarga.
yang barangkali tidak sama profesinya, tidak sama kemampuannya, tapi itu mulia. Belum tentu yang sudah menjadi S3 itu lebih mulia di sisi Allah. Mungkin dia lebih mulia yang hanya tamat SD, olehnya meratib, paling-paling melatah, ya bang nanti maghrib. Yang pi telat menjanjang. Dia ikat lemah dia butuh. Olehnya yum lemahnya, dua boleh kirim dalam gede. Hebat, dia tidak ada. Yang tidak adil berfikir kita. Ada 3 solusi kepada orang yang berjasa yang diberikan oleh Islam. Yang pertama, dalam keluarga, andai kata anak kita berbeda profesi, berbeda kemampuan, berbeda jalan hidup, berikan kepada mereka dalam bentuk hibah. Hana dia pegang bersama-sama tanah mendung. Apa juga yang harus kita hibah kepada anak-anak kita? Apa yang butuh oleh mereka untuk menunjang persiapan kehidupan dia? Selama dia sudah balik, itu adalah semuanya hibah orang tua. Kalau bukan hibah, anak yang sedang kuliah, anak yang sedang ngaji, tidak bisa diberikan zakat fakir miskin. Kalau orang tuanya kaya. Tapi atas dasar, dia itu belum ada kerja, dia anggap fakir miskin. Dia jawab biaya siswa. Dari kelompok fakir miskin. Mengapa? Karena dia itu belum punya harta apa-apa. Hidup selama ini dengan hibah orang tuanya dan hibah kita-kita. Kalau demikian, andai kata ini satu, Islam memberi solusi agar keadilan. Yang kedua, wasiat. Sasaran wasiat, baik tabi-tabi diingatkan. Orang-orang yang berjasa di luar daripada ahli waris, terpesankan, berikan wasiat. Islam memberikan kesempatan 1/3 dari jumlah kekayaan untuk orang-orang yang kamu anggap dia berjasa kepadamu. Jangan harap orang yang berjasa kepada saya untuk adanya kasih sayang kepada anak saya. Jangan harap. Miahana terperleh bakwanya, maka tawati keron. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Berapa menit lagi? Masih ada 10 menit. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 sebelum saya lanjutkan dengan apa yang berkaitan dengan hukum yang menunjukkan kepada masalah dasar hukum wasiat ini. Silakan kalau ada. Bismillah. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini dalam kejadian kita, di saat salah menyikapi berkaitan dengan apa yang ada sangkut paut dengan peralihan daripada harta yang kita punya hari ini. Bila salah kita sikapi, bila salah kita manfaatkan, bila salah kita gunakan Islam, maka banyak umat Islam bisa diprovokasi oleh pihak lawan Islam bahwa Islam itu diskriminatif. Bahwa Islam itu tidak adil. Bila kita ukur Islam bukan pada konsep, tapi melihat Islam pada dinamika dan realita kehidupan, akan cepat kita memvonis. Bukan ni lah. Nyo yang inau di tengah mata jiwuruyah. Ikut. Olehnya iji lakau-lakau pilih lebih tetia. Yang anak agama perumuntan. Cucu agama oleh meninggal ya iji minta tupai dah ni. Nyo yang di rumah yang anak inau yang cukup selamanya. Dia mutang ya tupah cemula ya tupah nyo minta peng untuk ipubat ya. Jeh orang dia tiga. Masa dalam pembahagiannya iji bertemu di tengah yang jeh. Jadi hukum jeh tak kaitkan kewajiban yang dilakukan hari ini yang tidak sesuai menurut perintah agama dengan penuh kasih sayang dengan apa yang Allah berikan yang secara tauqifi dalam hukum waris yang terutama menyangkut hak laki-laki dan perempuan. Maka contoh hari ini menyangkut dengan masalahnya harta yang seharkat. Di saat harta seharkat hari ini sudah menjadi tradisi dan adat.
Maka seolah-olah laki-laki itu adalah sama kewajiban mencari rezeki dengan perempuan. Bahkan hari ini lebih kejam dan lebih hebat perempuan di depan dalam mencari nafkah. Apakah Islam harus berubah? Satu saat nanti laki-laki adalah tidak punya kewajiban mencari nafkah. Hingga perempuan yang tukar menjadi nafkah. Dan laki-laki harus tinggal di rumah untuk mengasuh anak. Membimbing anak. Kaji getanya sebagai untuk sepil perumah. Perumah mentang yang jauhkan tu. Laka je tinggal di rumah. Wah, rumah kontrol-kontrol tukang sampuh bro. Dan dengan orang yang tibu bungong. Je enak. Tidak bisa berubah. Walaupun di dunia dirubah oleh manusia dengan bermacam kompanya daripada budaya, Islam tak pernah berubah. Di hadapan Allah bukan begitu hukumnya. Di hadapan Allah tetap hukumnya sesuai dengan kudrat, sesuai dengan martabat, sesuai dengan karakter yang Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan. Dua bentuk manusia ini fungsinya berbeda. Wadah manusia ingin untuk merubah fungsinya, maka itu adalah tidak akan bisa berubah hukum dasar pada Allah. Ini yang harus kita sadari. Kalau memang persoalan hari ini lebih banyak masalah harta seharkat karena laki-laki dengan perempuan, suami dan isteri, itu juga adalah kaitannya sama seperti dalam keluarga ada kakak dengan abang. Apakah tidak boleh dengan apa yang sudah berlaku hari ini secara musyawarah mufakat? Boleh. Apakah musyawarah mufakat itu adalah merupakan hukum faraid? Bukan. Bukan hukum faraid. Yang kata pubut lewatnya musyawarah mufakat. Apakah itu hukum faraid? Bukan. Apa juga itu adalah hukum antara orang hidup dengan orang hidup. Tentang peninggalan orang mati yang beralih kepada orang hidup. Kemudian orang hidup ahli waris saling untuk memberi antara mereka dengan mereka. Yang gekun dengan hukum musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Kan hukum faraid. Tapi itu adalah hukum hibah menghibah. Orang hidup kepada orang hidup. Yang dihibah mana? Harta yang didapatkan pemberian Allah daripada peninggalan orang meninggal. Pertanyaannya, kalau itu adalah hibah menghibah dari harta peninggalan orang yang meninggal, orang yang menghibah tahu enggak dia berapa dia hibah dari hartanya? Nah, ahli waris tak perlu multiplo. Tahu enggak di saat mereka bagi sama rata berapa yang mereka hibah dan siapa di antara mereka yang menerima hibah? Ini tidak bisa lepas dengan hukum waris. Ini enggak bisa lepas dengan mengetahui ahli waris dan berapa hak masing-masing. Baik yang perlu mendapat bagian tertentu maupun yang mendapat secara asabah. Kalau itu tidak diketahui, maka di sini terjadi kekaburan dan terjadi syubhat. Yang dia pikir, hari ini masyarakat berpikir, musyawarah mufakat keluarga itulah pembagian warisan. Yang sesuai menurut agama. Bukan pembagian warisan. Itu adalah beri memberi, hibah menghibah, orang hidup dengan orang hidup, antara ahli waris dengan ahli waris yang hidup, dari apa yang mereka dapat dari peninggalan orang meninggal. Pertanyaannya yang penting, apakah semua ahli waris tahu berapa yang dia hibah? Apakah mereka juga tahu berapa dia terima hibah dan dari siapa dia terima? Jangan merasakan bahwa dia itu tidak ada mendapatkan pemberian dari abangnya. Tapi itu berapa pemberian abangnya? Bukan pemberian orang tuanya. Orang tua tak pernah memberikan kepada dia. Nyu atau kebah di ulun cik, anak kebah di ulun cik. Yang kebah di ulun cik akan pulang ke Allah. Sudah dikembalikan pada Allah semuanya. Sekarang yang pemberian Allah. Setelah Allah berikan, silakan saja. Kalau ingin saling untuk beri memberi antara kita yang hidup dengan orang yang hidup. Ini prinsip. Ya. Dan tidak ada kitab yang menyebutkan bahwa salah satu cara
untuk pembahagian warisan adalah dengan cara beri-muberi. Enggak. Yang ada sifatnya hukum waris adalah ijbari. Hukum Allah yang dipaksakan kepada hamba yang wajib diterima dan ridha terhadap qada Allah. Siapa yang tidak ridha, maka ia setelah dia terima, apakah dia mau untuk memberi kepada siapa saja atau tidak ambil sepeser pun kepada saudaranya, itu sah hak dia. Hak kita. Hak orang yang telah mendapatkan itu semuanya. Kalau tidak dijalankan seperti ini, maka betul-betul hukum waris ini, hukum faraid ini mati dalam jiwa orang. Seperti yang dijanjikan oleh Rasul. Menyangkut dengan bagaimana penyelesaian terserah. Tetapi jangan matikan ilmu faraid dalam jiwa kita. Prinsip ilmu faraid hanya 4, selalu saya katakan 4. Harus tahu kita yang pertama adalah pengalihan milik kepada ahli waris dan mengetahui siapa ahli waris, semua kita harus tahu. Berapa hak ahli waris? Mana harta pewaris? Bagaimana cara membaginya? Itu 4 hal. Itu wajib untuk kita ketahui. Jadi semoga berkaitan dengan hukum ini sangat tergantung kepada kita. Tidak akan timbul masalah dan anak akan merasa nyaman bila kita mau menggunakan wasiat, menggunakan hibah dan tidak menjadi bumerang kepada ahli waris yang tinggal terhadap orang-orang berjasa setelah dia nanti kita meninggal dunia, harta kita akan mudah diselesaikan. Jangan tinggal beban kepada ahli waris, membuat ahli waris tambah susah, syubhat hidup akan lebih mudah dan pengaruh nafsu paling besar dalam menyangkut dengan penguasaan sesuatu yang sifatnya cuma-cuma. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.